Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan di sini ada saya Arlis sebagai host dan rekan saya sebagai narasumber Wardah, Yanti, dan Vika. Kami akan membahas tentang pengertian filsafat Pancasila dan filsafat Pancasila. Nah, di sini Wardah akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Pancasila. Monggo, Wardah. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat. Filsafat didefinisikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptif dan bersifat kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen apapun, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah dikemukakan. Seperti itulah penjelasan tentang filsafat. Bagaimana pengertian filsafat Pancasila itu sendiri? Nah, pengertian dari filsafat Pancasila itu sendiri adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi, menambah hingga produk filsafat atau falsafah. Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam berkegiatan praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup atau bersikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Wardah. Nah, sekarang Yanti akan menjelaskan kajian filsafat Pancasila. Monggo, Yanti. Kajian filsafat Pancasila ada 3, yaitu yang pertama, kajian ontologi. Ontologi merupakan ilmu tentang keberadaan sesuatu secara nyata, faktual, dan konkret. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, atau kosmologi. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Yang kedua adalah kajian epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Yang ketiga adalah kajian aksiologi. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai value dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin valere yang artinya kuat, baik, dan berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Yanti. Menurut Vika, bagaimana filsafat Pancasila dalam konteks kewarganegaraan? Monggo, Vika. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh.
Untuk itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya, kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan yang merupakan masyarakat hukum. Nah, sekian penjelasan tentang filsafat Pancasila dan pengertian filsafat Pancasila dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya atau tidak jelas pengucapan katanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.